Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan, mengikuti suatu debat atau diskusi yang sangat menarik untuk kita simak, di mana di dalam debat tersebut ada para apologet Kristen dan juga bersama dengan teman-teman polemikus dan juga di dalamnya ada ustazah seperti itu. Kita akan melihat serta menyimak bagaimana mereka akan beradu argumen serta juga membawakan setiap data-data yang akan menjadi bahan diskusi mereka atau perdebatan mereka di hari ini. Dan bahkan kita juga bisa menyimak apakah data-data yang mereka bawakan serta pernyataan yang mereka sampaikan, apakah semua itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi bahan perdebatan mereka di hari ini. Apakah itu juga bisa dibuktikan kebenarannya. Dan tentunya kita akan juga bisa melihat ketika ada debat berlangsung, yang sangat menarik itu ketika ada respon-respon yang kurang baik ketika data yang dibawakan oleh seseorang itu bisa dibantah atau dipatahkan kebenarannya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak diskusi atau debatnya. Dan sekali lagi saya mempersilahkan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, saling membangun, bukan untuk saling menyerang atau menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan saya harapkan kita semua untuk bisa mengikuti diskusi atau debat ini dari awal hingga pada akhirnya, supaya kita tidak gagal paham dan kita juga boleh dicerdaskan, sehingga kita juga bisa mendapatkan sesuatu hal yang bisa memberkati kita secara pribadi seperti itu. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan bantu Bang Joel kawan-kawan dengan cara like, subscribe, dan share video ini ya. Dan kiranya video ini bisa menjadi bermanfaat buat kita sekalian ya. Oke, kita langsung simak guys. Itu memang cuma bertanya. Ditanya, boleh ditanya. Kalau gitu ditanya aja. Gini Nirmala gini. Tadi kan saya barusan ngobrol nih di roomnya Muslim ya. Dia bilang begini. Kenapa sih kalian menuhankan Yesus gitu? Terus saya tanya balik, kenapa kalian menuhankan Muhammad? Nah, terus dia bilang gini, kami nggak menuhankan Muhammad. Dia bilang gitu. Ya sebentar dulu, makanya ternyata yang menjadi masalah selama ini itu adalah dalam diskusi yang debat kusir ini adalah kita itu berbicara tentang sesuatu tapi kita nggak paham definisinya. Gini Nirmala, menuhankan itu kalau dicari di dalam bahasa Indonesia pun juga nggak ada itu karena bahasa baru ya yang kita bikin menjadi kata kerja. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu ada suatu ayat berbunyi begini Nirmala. Di dalam Al-Jasiyah ayat 23 bunyinya begini. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, dengan bahasa saya yang tadi artinya ada orang-orang yang menuhankan hawa nafsu. Nah, saya mau tanya dulu sama kamu Nirmala. Orang yang menuhankan hawa nafsu itu berbuat apa terhadap hawa nafsunya sehingga disebutlah dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya? Ya, dia menjadikan Tuhan yang harusnya tidak jadi Tuhan tapi dijadikan Tuhan sesuai hawa nafsunya. Dia apain itu hawa nafsunya kalau gitu? Halo? Lagi minum kopi dia, Bang. Apain itu hawa nafsunya? Hawa nafsunya itu diapain sehingga disebutlah dia mentuhankan hawa nafsu? Ya, dia mengikuti kemauan dari dalam dirinya untuk menuhankan Tuhan yang harusnya itu tidak dituhankan secara logika. Nafsu itu kata benda apa kata kerja? Nafsu itu kata benda apa? Sebentar Bang. Jadi gini, intinya sudah saya dapat poin kamu. Kamu mengatakan begini, orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang menuruti hawa nafsunya, orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Sebagai contoh gini, hawa nafsu memerintahkan dia untuk berzina, dia berzina. Hawa nafsu memerintahkan dia untuk bunuh diri, dia bunuh diri. Hawa nafsu memerintahkan dia untuk mabuk, dia mabuk. Jadi dia dikontrol oleh hawa nafsunya. Dia tidak mampu mengalahkan hawa nafsunya, tapi dia ditaklukkan, dikalahkan dengan cara patuh tunduk kepada hawa nafsunya. Itulah menuhankan hawa nafsu. Pertanyaan saya sama kamu sekarang, sebagai seorang muslimah, gimana? Mau diralat?
bukan. Menuhankan hawa nafsu itu lain dengan yang diceritakan tadi. Jadi kalau menuhankan hawa, kalau itu tadi mengikuti, beda menuhankan. Menuhankan itu menyembah sesuatu. Sebentar. Gini nih, ya saya bacakan nih malah, saya bacakan ya. Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya adalah orang yang hidup di dalam suatu keadaan dikontrol, dikuasai oleh hawa nafsunya, sehingga apapun yang diperintahkan oleh hawa nafsunya untuk dikerjakan, maka dikerjakan oleh dia. Contoh, hawa nafsu memerintahkan berzina, dia berzina. Hawa nafsu memerintahkan dia mabuk, dia mabuk. Hawa nafsu memerintahkan dia korupsi, dia korupsi. Sepakat? Oke. Baik, sekarang saya tanya sama kamu, sebagai seorang muslimah, apakah kamu harus diwajibkan hidup dalam suatu keadaan menuruti dan mematuhi seorang Muhammad yang mohon maaf sekarang ada di kuburan? Ya harus, tapi tidak disembah. Sebentar. Wajib. Berarti wajib tidak kamu menjadikan Muhammad atau mengambil Muhammad sebagai Tuhanmu? Tidak. Nah, ini makanya saya bilang, penjelasan kamu yang pertama dengan penjelasan kamu yang kedua itu sudah tabrakan. Lah, tadi kan sudah dibilang di pertama beda mengikuti, beda mentuhankan. Muhammad nggak saya tanya? Kenapa? Mengikuti Muhammad nggak? Mengikuti dan menuruti Muhammad nggak? Iya, mengikuti. Oke, orang yang mengikuti dan menuruti hawa nafsunya menuhankan hawa nafsunya nggak? Menuhankan tapi bukan menyembah. Makanya itu. Iya, saya nggak bilang menyembah. Saya bilang gini, orang yang menuruti dan mentaati seluruh kemauan hawa nafsunya sehingga dia dikontrol oleh hawa nafsunya, maka dia disebut mentuhankan hawa nafsunya, betul? Mengikuti hawa nafsu. Kalau mentuhankan itu disembah, dia berharap kepada Tuhan. Gimana nih? Saya jadi pusing ini. Saya jadi pusing ini. Pakai akal. Kita kan manusia. Pakai pikiran yang rasional. Saya coba pelan-pelan ya. Nirmala ya. Saya pelan-pelan. Sebentar. Nirmala, sebentar. Pelan-pelan. Okay. Orang disebut mentuhankan hawa nafsunya ketika orang tersebut tunduk patuh kepada hawa nafsunya atas apapun yang hawa nafsunya perintahkan kepadanya. Betul atau tidak? Betul. Sekarang saya tanya sama kamu, menurut standar yang hawa nafsu tadi, orang yang menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang harus dipatuhi, tunduk kepada seluruh apapun yang diperintahkan kepada dia, berarti dia mentuhankan Muhammad nggak? Tidak mentuhankan, tapi mengikuti, Mas. Aduh, kamu jadinya standar ganda loh. Masa saya suruh mentuhankan Muhammad, jangan suruh ikut saya kayak umat Kristen yang sembah Yesus. Kok kamu jadi standar ganda gini? Loh, aduh, susahnya. Oke. Kamu berarti coba yang dibawa ya, kalian yang Kristen coba masuk di pikiran tidak? Tidak di pikiran. Mengikuti Muhammad, kemudian harus mentuhankan Muhammad. Sama-sama mengikuti Muhammad. Halo. Sama-sama menuruti, sama-sama mematuhi, sama-sama mengikuti dan tidak pernah ingkar. Itu berarti kan mentuhankan. Oh tidak, belum tentu tidak. Mentuhankan hanya boleh kepada yang menciptakan. Loh, tapi kan ada orang mentuhankan hawa nafsu. Apa hawa nafsu menciptakan langit dan bumi? Loh, tidak. Yang menciptakan langit dan bumi itu sebentar. Kita nggak bahas pencipta langit dan bumi. Hawa nafsu bukan pencipta langit dan bumi, tapi ada orang yang mentuhankan dia. Betul nggak? Siapa yang maksudnya yang mentuhankan dia? Siapa dia? Saya bacakan lagi. Al-Jasiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya? Nah, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, tadi sudah kita bilang, yaitu orang yang seperti tadi. Betul? Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu menuruti semua dan tunduk kepada semua kemauan setan, berarti kamu menjadikan setan sebagai Tuhanmu nggak? Tidak. Kalau ada orang yang patuh tunduk kepada hawa nafsunya dan menuruti semua kemauan hawa nafsunya, berarti dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya nggak? Ya, betul. Tidak. Terus bedanya di mana? Kenapa kalau itu kepada hawa nafsu dia mentuhankan, tapi kalau kepada setan dia nggak mentuhankan? Gimana? Ya karena setan kan musuh manusia. Waduh, ini orang udah stadium 4 ini gilanya. Lanjut teman-teman, lanjut. Yang gila itu siapa? Lagi dibilang dia nggak beres. Aduh, aneh-aneh aja lo. Pelan-pelan. Kemarin bilang ateis, hari ini Islam, besok berubah lagi nanti. Memang hal-hal seperti ini aja udah nggak jujur, nggak mungkin pintar bro, ya. Kita berharap ya. Kamu tahu nggak kalau Allah itu punya Tuhan loh? Dia nggak tahu, dibilang lagi seperti itu. Ngomong standar ganda aja nggak nyampe.
Jadi definisi mentuhankan itu apa, Nirmala? Dia nggak ngerti tadi udah aduh ya udah Nirmala ngomong coba definisi menuhankan artinya apa? Dia nggak tahu. Ya. Nirmala buka mute-nya biar kamu tuh ngomong. Buka dulu Nirmala, mic-mu buka dulu. Nirmala kamu jangan ngomong terus, unmute dulu itu. Nah, Ya, halo. Kamu dia nggak sadar. kamu definisikan apakah yang dimaksud menjadikan sesuatu ya, sesuatu ini bisa apa saja, bisa duit, bisa hawa nafsu, bisa uang, bisa batu, bisa apa yang dimaksud menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Kayak hawa nafsu begitu, hawa nafsu misalnya. Coba tolong gini ya, tolong kamu korek kupingmu dikorek, terus konsentrasi penuh dengan dengerin apa yang saya katakan. Dengerin. Apakah yang dimaksud dengan menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu bisa apa saja. Di dalam Bible dikatakan ada orang yang mentuhankan perut, ya. Ya, ada orang yang menjadikan setan sebagai Tuhan, ada orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, ada orang menjadikan manusia sebagai Tuhannya, ada. Nah, pertanyaannya, apakah itu yang dimaksud menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya? Oke, saya jawab ya. Jadi menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu menganggap sesuatu itu adalah Sang Pencipta yang tidak ada yang bisa menolong orang itu kecuali sesuatu itu dia menyerahkan sepenuhnya dirinya kepada sesuatu yang dituhankannya. Baik, terima kasih. Jadi, menurutmu mentuhankan sesuatu adalah menganggap bahwa dia adalah Sang Pencipta. Itu definisimu ya. Oke, Ya. Sekarang kita ke Quran. Al-Jathiyah ayat 23 dikatakan begini. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah orang-orang yang menjadikan hawa nafsu ini sebagai Tuhan, definisinya adalah orang yang mempunyai keyakinan bahwa hawa nafsunya itu adalah pencipta langit dan bumi, seperti definisimu? Bukan. Halo. Iya. Bukan Bang, bukan. Oh, betul kan nggak mungkin kita mematuhi guru, mengikuti dia apa katanya kita jadikan guru itu Tuhan, kan nggak mungkin. Ini lancar nggak? Bentar, sebentar saya ada Ani bentar. Iya, Mbak Nirmala. Ya lanjut. Ya, dia nggak dengar. Mbak Nirmala boleh tanya nggak? Iya boleh. Mbak, bahasa Arabnya lancar nggak? Fasih gitu? Nggak lancar, tapi kalau mengaji lancar. Hanya hafalan? Maksudnya hafalan? Gitu. Kalau berbahasa Arab Mbak. tidak tahu, tidak lancar. Yang taunya itu mengaji, kan beda. Oh gitu. Ya mengaji itu Oke. menghafal ya kan, nggak tahu artinya tuh, yang penting disebutkan aja. Salah. Siapa bilang mengaji menghafal? Terus apa? Siapa yang bilang mengaji boleh? Dites boleh nggak, Mbak? Mau ngetes Mbak. apa? Oke, Mbak tahu nggak Al-Ma'arij ayat 40? Apa? Al-Ma'arij ayat 40. Itu surah berapa ya? Oh nanya, katanya tahu. Kenapa? Loh. Makanya saya bilang, mengaji itu bukan menghafal. Kalau nggak menghafal bagaimana bisa diingat, Bu? Oke, Al-Ma'arij itu ini ya, surah 70 ya, Mbak. 70, ayat 40. Surah 70. Ajarin lagi ini perempuan. Masih mau layanin nggak? Supaya saya turunin aja nih. Apa? Seru buat Jangan. Nggak Jangan, apa-apa, Bang. nggak apa-apa, Jangan Bang. turunin. Kalau saya marah-marah Jangan, Bang, turunin, tenang aja, Bang. Hmm. Iya baik Ini kok, saya Ibu baik kok, lanjutin. kondusif. Saya Surah lanjutin Bang Edis tadi ya. 70. Sudah. Ayat Sudah. berapa? Ayat 40. Ayat 40. Iya. 40. Katanya hafal. Coba. Ini dicari di Al-Quran. Oke? Oke. Ya, saya bacain aja ya. Saya bacain ya. Oke. Ibu bacain aja. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Oh gitu. Bener. Al-Ma'arij ayat 40, Mbak. Gimana sih? Oh, maka aku bersumpah. Nah, Di sebelahnya. Maka aku bersumpah demi Tuhan Hanya yang baca itu dari kanan ke kiri Quran ya. Saya ajari Anda nanti. oke. Maka demi Tuhan. bersumpah. Mm-mm. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang, sungguh pasti kami pasti mampu. Oke, aku di situ siapa, Mbak? Allah.
Demi Tuhan. Allah punya Tuhan. Kan kalau Allah Tidak, aku tidak. Allah tidak punya Tuhan. Aku bersumpah demi Tuhan. Loh, Oke, ini mau dijelaskan maksudnya atau tidak? Ayat ini mau silakan. dengar saya jelaskan atau tidak? Ini si Tuhan katakan pencipta. Ya kan? Definisi Ya, Mbak, kata silakan. Mbak pencipta. Berarti Ya. Allah bersumpah demi pencipta. Ya, Allah punya pencipta dong. enggak punya. Makanya ini mau saya jelaskan. Ya, sorry tadi ada teman-teman terganggu. Bisa saya lanjut teman-teman? Ini tadi boleh dijelaskan Tunggu tidak? Bang Edis, dia mau jawab. Ya, silakan. Boleh ya dijelaskan ya, boleh? Iya, jelaskan, Mbak. Oke. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, jika ada kata-kata dalam Al-Quran yang mengatakan seperti pada kalimat di ayat 40, maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur. Aku di sini adalah Allah, dan jika Allah melanjutkan ayatnya dengan mengatakan aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur, dia menyebut dirinya sendiri. Seperti itu. Bukan ada dua Tuhan. Seperti misalnya Mbak berkata, aku berkata kepada kamu bahwa namanya siapa, terus disebutkan seperti itu. Aku berkata kepadamu, ini dia ngomong sama dirinya kok, kata Mbak. Gimana sih? Beda dong analoginya. Ya, gini nggak ngerti. Mbak jelasin Mbak punya aja. Bentar dulu. Kita fokus ya, Mbak. Ini Agatha dulu ya, dengerin ya. Ada bahkan definisi Tuhan itu pencipta. Allah bersumpah demi menciptakan Allah. Nggak ada yang menciptakan, Mbak. Allah itu satu. Oke, biasanya bersumpah itu demi yang lebih tinggi atau demi yang lebih rendah? Lebih tinggi. Allah. Gini loh, Mbak. Allah itu kan Tuhan. Bersumpah itu demi apa, Mbak? Demi yang lebih tinggi dari dia? Demi yang lebih tinggi. Rendah? Demi yang lebih tinggi. Baik, saya akan tunjukkan bahwa Allah itu bersumpah demi kuda yang lari terengah-engah. Benar, demi kuda yang lari terengah-engah. Mbak tahu nggak ayat itu? Demi buatin. Pernah dengar, pernah. Ah, berarti kuda lebih tinggi dari Allah dong? Nggak ada yang lebih tinggi dari Allah. Artinya sumpah. Kalau ini Ada yang lebih Kalau tinggi. saya ngucapnya demi kucing gitu. Apa artinya Apakah sumpah kuda itu? lebih tinggi? Itu kuda dengan kucing satu loh Bang. Binatang. Makanya. gini ya, Mbak. Gini, Kuda masih lebih mahal kalau kucing bertebaran. di ajaran kalian Tuhan saja Allah itu bisa menjadi tiga ya, bisa jadi. Iya. Nah, Iya, fokus Mbak. makanya itu di Al-Quran Pertanyaan Nirmala, fokus dulu ke pertanyaan. Tadi kan saya nanya kamu. Orang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan ketika dia menganggap bahwa sesuatu itu penciptanya. Itu kan definisimu. Nah, makanya saya tabrakkan dengan Al-Jathiyah ayat 23. Di dalam Al-Jathiyah 23 dikatakan begini. Pernahkah kamu melihat orang-orang, thank you bos, orang-orang, coba kamu mute dulu, Nirmala, itu mic-mu itu berisik. Mbak di mute dulu Mbak. Nirmala, mic-mu di, tuh, your mic. Nah. Oke, terima kasih. Jadi, di dalam Al-Jathiyah 23 ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Pertanyaannya, jika menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan adalah menganggap dia pencipta, apakah ada orang yang berpikir bahwa hawa nafsunya itu adalah pencipta langit dan bumi? Silakan, Nirmala. Nirmala, buka mic-mu. Buka mic-mu, Nirmala. Nggak nyambung di kita. Nggak cocok kita debat sama orang-orang yang nggak mampu. Sorry, Pak. Coba dinaikin yang berini Bang. Turunin aja lah. Jadi Muhammad itu bukan Udah, dia Muhammad bukan Tuhan, tapi mau menyembah dia juga nggak penting bagi saya. Ikutin aja. Ini ada Gun Saleh. Anda masih Islam atau Kristen? Gun Saleh 1. Siap bang, siang bang. Kalau saya panggil tuh cepat ya Pak ya. Jangan lama. Muslim Bang? Siap bang. Kah? Muslim bang, muslim. Gun, parkirin motor gua, Gun. Oke, gini Bang, kita lagi membahas begini, apakah kalian itu menuhankan Muhammad? Tapi sebelum dijawab, kita bicara dulu definisi menuhankan, biar kita nggak salah paham. Nah, di dalam Al-Quran, ada orang-orang yang disebutkan oleh Allah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Ya, tolong Bang, jelaskan definisi
apakah yang diperbuat seseorang itu sehingga seseorang itu disebut mentuhankan hawa nafsunya atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya jawab ya. Silakan. Yang mengikuti hawa nafsu menjadikan Tuhan, itulah kalian yang menuhankan mayat digantung. Waduh, belum udah kerasukan ini. Alif, itulah kalian. Al-Quran itu menyebutkan bahwa Dengan standar ganda. Bikin gue masuk itu aja bang, kalau gitu bang. Mereka di room saya ini ya datang itu dengan emosi. Jadi bro nggak bisa ngumpan dengan pelan-pelan. Jadi langsung tahu jinnya keluar. Jadi kalau tanya ke mereka tuh to the point gitu. Kamu menuhankan Muhammad atau tidak gitu? Bukan Saleh. Tidak. Nanti Terus dijawab. kenapa harus wajib mengikuti apa yang dilakukan Muhammad? kalau saya mengikuti guru saya bikin PR semua berarti saya menuhankan guru saya. Kalau gurumu suruh menceraikan istri kamu turuti? Sebentar bang. Kalau gurumu nyuruh kamu menceraikan istri kamu turuti nggak? Kalau istri saya berselingkuh saya ceraikan. Enggak, istrimu nggak berselingkuh tapi disuruh kau ceraikan istrimu, kau turuti nggak? Sebentar. Kamu bilang gara-gara kamu disuruh menturuti Muhammad, terus kamu bilang kalau gitu kalau saya menturuti orang tua saya, kalau saya menturuti guru saya, apakah saya mentuhankan? Beda, ada bedanya. Kalau dengar, ini bedanya. Orang tua, presiden, siapapun guru menyuruh seseorang ada batasnya. Contoh, kalau orang tuamu menyuruhmu menceraikan istri, itu orang tuamu menyuruh kamu. Sekarang tanya sama kalau Muhammad nyuruh kamu, bisa nggak kau bantah? Kalau Muhammad nyuruh kamu, bisa nggak kau bantah? Jawab. Apa yang disuruh Muhammad? Yang kau tahu itu apa yang disuruh dia? Saya tanya dulu, kalau Muhammad memerintahkanmu untuk begini dan begitu, bisa tidak kau bantah seperti kau membantah orang tuamu? Bisa nggak? Buka Al-Quranmu, buka Al-Quran, di dalam Al-Ahzab ayat 36 dikatakan begini, jika Allah dan Rasul ada ruang bagi seorang muslim untuk membantahnya. Ambil Quranmu sekarang. Bisa nggak kau bantah Muhammad menurut ayat itu? Al-Quran, nih itu, dan tidaklah pantas, dengar, tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan ketetapan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Menurut ayat ini, ada nggak hakmu membantah Muhammad di sini? Kan akan ada pilihan. Ya, ada nggak pilihanmu selain mematuhi Muhammad di sini? Al-Quran itu ada solusinya. Kalau gini, sekarang kamu baca dulu dari atas baru kamu ngomong. Silakan baca. di grup sana tadi itu kok lari kok kemari. Mereka pernah lari, mereka nendang saya. Saya bacakan satu kali lagi sama kamu ya, saya bacakan. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Sekarang aku tanya kau, ada pilihan lain nggak selain mematuhi Allah dan Rasulnya di sini? Ada nggak? Nggak boleh. Berarti bisa nggak kau bantah Muhammad? Bantah Muhammad di sini. Menurut ini bisa nggak kau bantah Muhammad? Balap gelagapan. Bisa nggak kau bantah Muhammad? Itu pertanyaannya. Sabar bang. Santai bos. Itu santai bos. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, bisakah? Dengar dulu, Gun. Bisa nggak kau bantah Muhammad? Bisa membantah Muhammad. Menurut ayat ini bisa. Kau baca nggak ayat itu? Muhammad dia beristighfar. Aku kalau disuruh aku beristighfar. Ini orang si Gun ini kalau ngomong nggak pernah nyambung. Jadi ngomong lu juga harus gak nyambung. Kayak misalkan Gun, lu itu penyembah Muhammad, yang tahu diri lah. Selama lu masih menyembah Muhammad tuh jangan kejang-kejang lo gitu. Ya. Jadi sebagai penyembah Muhammad yang laknat dan melawan perintah Allah, itu jangan kejang-kejang. Daripada kau sembah mayat, yang tahu itu. Lah Muhammad pedofil Gun. Muhammad pedofil, pertuhankan kayak begitu. Pantas gak? Pikir dong. Caranya diskusi cantik. Kok diskusi cantik lu malah berarti menuruti Allah loh. Kau tahu nggak orang yang menuruti? Nah, gimana itu Gun? Menuruti Allah itu statusnya sama dengan menuruti Allah itu. Tahu nggak kamu itu? Ayatnya di mana ya? Hadis mengatakan barang siapa yang menurutimu aku maka dia telah menuruti Allah. Enggak kamu? Nah, berarti dia sama dengan Tuhannya. Boleh aku jawab? Nggak boleh. Kamu nggak nyambung. Turun aja. Ganti dengan yang lain. Berisik. Lu nyembah Muhammad ya boleh kok. Boleh aja. Lu mau nyembah Muhammad kayak mau nyembah apapun itu terserah. Mau sakit jiwa yang penting kita udah tahu. Ini ada. Nah ini mungkin bisa masuk nih. Coba silakan. Sebelumnya assalamualaikum, shalom. Ya shalom. Bang. Ya bang, gimana bang? Oke. Orang yang mentuhankan hawa nafsu adalah orang yang hidup dalam satu keadaan menuruti semua yang diinginkan hawa nafsunya. Sepakat? Iya.
Oke, sebagai muslim, wajib tidak kamu menuruti semua apa yang dikatakan Muhammad? Kan di situ ada pilihan, Bang. Oh, ada pilihan, tapi ditampilkan lagi Bang ayatnya, Bang. Ada pilihan, coba. Tampilkan ayatnya. Punya pilihan nggak muslim selain coba baca, Bang. Silakan, Bang, yang muslim. Iya, ya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan. Bagi mereka, urusan mereka. Berarti mereka punya pilihan nggak? Mereka punya pilihan nggak selain menuruti Muhammad? Ada, Bang, ada. Waduh, Bang, abang sekolah di mana nih? Saya bacakan lagi, Bang, ya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Berarti ini abang punya pilihan lain nggak selain menuruti Muhammad dan Rasulnya? Kan itu kan akan ada pilihan, Bang, bagi mereka tentang urusan mereka. Buset, aduh. Dia hanya baca tentang gini. Dia hanya membaca tentang suatu hal yang namanya pilihan. Akan ada pilihan bagi mereka. Ya. Kamu di situ harus tahu dulu cara menetapkan dan. Ya udah gini aja, Bang. Oke, tutupin aja. Ya udah, saya gini, saya ubah. Saya akan mengikutinya, Bang. Gimana? Berarti semua yang Muhammad katakan kepada kamu harus kamu turuti. Dan kalau ada orang yang menuruti semua yang diinginkan hawa nafsunya harus dituruti, berarti dia mentuhankan hawa nafsunya, betul? Iya, terus? Kalau ada orang yang menuruti semua pun yang diperintahkan oleh Muhammad, berarti dia mentuhankan Muhammad nggak? Enggak dong. Berarti standar ganda? Enggak, Bang, enggak gitu konsepnya. Gini, saya ulang pelan-pelan ya. Orang yang hidup di bawah kontrol setan dalam pengertian dia menuruti apapun yang dimaui oleh setan. Contoh nih, setan mau supaya kamu sekarang harus berzina. Pergi kamu sekarang berzina. Terus setan mau pergi kamu nonton film porno, kamu turuti. Setan mau kamu sekarang korupsi, kamu turuti. Setan mau kamu begini begitu, kamu turuti. Berarti dia menjadikan setan sebagai Tuhannya, betul? Iya, Bang. Oke. Apa? Enggak. Oke, kalau orang yang menuruti semua keinginan hawa nafsunya, contoh, hawa nafsunya menyuruh dia berzina, dia berzina. Hawa nafsunya menyuruh dia korupsi, dia korupsi. Hawa nafsunya menyuruh dia menyembah batu, dia nyembah batu. Berarti dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, betul? Oke. Enggak, jawab dulu, betul atau tidak? Iya, betul. Betul. Terus apa bedanya dengan contoh-contoh yang kan cuma objeknya aja yang saya ganti. Ini objeknya hawa nafsu. Berarti kalau hawa nafsu itu dituruti semua tunduk kepada hawa nafsunya, berarti dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya. Saya ganti sekarang objeknya, setan sekarang. Setan. Nah, kalau setan dituruti segala kemauan setan itu, maka dia menjadikan setan itu sebagai Tuhannya. Nah, sekarang orang itu seharusnya menjadikan Bapa yang menjadikan langit dan bumi ini sebagai Tuhannya. Bagaimana cara menjadikan dia sebagai Tuhannya? Menuruti semua yang diperintahkan oleh Bapa itu. Apa perintahnya? Salah satunya adalah patuh dan tunduk kepada Yesus yang diutusnya, anaknya yang tunggal. Sekarang saya tanya sama kamu. Menurut standar yang sama, seseorang disebut mentuhankan hawa nafsunya karena dia berbuat demikian dan demikian. Sekarang seseorang yang menuruti seluruh kemauan kehendak perintah Muhammad, apakah menurut standar yang sama tadi dia menuhankan Muhammad? Atau mengapa itu tidak disebut mentuhankan Muhammad? Yang dimaksud Muhammad yang memerintah, yang nyuruh gimana, Bang? Itu kan perintah Allah, Bang. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, berarti Allah yang telah menetapkan. Baik. Sekarang saya tanya sama kamu, di Quran mana Allah memerintahkan kamu untuk nyium batu ke Arab? Tunjuk ayatnya, di Quran mana kamu harus pergi mencium-cium sebongkah batu di Arab? Coba, tunjuk ayat Qurannya mana? Bisa nggak kamu tunjuk sama saya? Nggak bisa? Halo guys, selamat datang kembali di channel. Kalau gitu sampai ayatnya. Iya, di dalam Quran kamu cari sampai kiamat nggak ada cium-cium batu ke Arab. Sekarang saya tanya kamu, perintah siapa untuk cium batu ke Arab? Gendut banyak kali makan di hari-harinya aku melihatnya, kawan. Emang itu perintah, Bang. Jangan lupa subscribe, like. Oke, kalau gitu ngapain orang-orang cium batu ke Arab? Banyak orang dan banyak orang yang percaya. Wajib bagi yang mampu, Bang. Naik ke Arab itu wajib bagi yang mampu. Jadi mereka yang mampu. Sekarang saya tanya, itu perintah siapa? Oke teman-teman, nanti kita tambah-tambah lagi. Perintah siapa? Siapa itu? Itu apa namanya? Kalau dalam Islam itu syarat rukun Islam kalau nggak salah itu, Bang. Saya tanya itu perintah siapa? Tadi kan kamu bilang bahwa itu bukan perintah Muhammad, itu perintah Allah yang disambungkan oleh Muhammad. Muhammad hanyalah perantara. Oke, kalau seperti itu berarti kamu sesungguhnya mematuhi Allah, mematuhi perintah Allah, bukan perintah Muhammad, karena Muhammad hanya penyambung lidah. Tapi kenyataannya di lapangan, ada nggak Allah pernah perintahkan Muslim untuk pergi ke Arab nyium-nyium batu? Ada nggak? Nggak ada. Kalau di Al-Quran nggak ada, Bang. Nah, terus kalau gitu itu perintah siapa? Marmut.
Bang? Ya udah gitu aja Bang. Ya udah kalau menurut Abang begitu ya udah begitu. Nah sekarang Bang coba renungkan mulai hari ini dan besok dan seterusnya di dalam tidurmu kalau mau tidur. Sebenarnya kamu ini udah menuhankan siapa? Karena banyak orang nggak sadar dia menuhankan sesuatu. Dia pikir selagi dia nggak berdoa, selagi dia nggak sujud, selagi dia nggak meminta, selagi dia nggak menganggap itu sang pencipta, berarti nggak mentuhan. Oh, bukan itu definisi mentuhankan. Definisi mentuhankan itu ketika kamu menjadikan sesuatu itu sebagai otoritas atas hidup kamu. Kalau kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai otoritas dalam hidup kamu yang harus kamu turuti, kamu patuhi, berarti kamu sudah membuat dia sebagai Tuhan. Itu Tuhan. Makanya di dalam Bible dikatakan, jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Tuh, maksudnya seperti itu. Bukan jangan ada pencipta lain, bukan. Tetapi jangan ada otoritas lain di dalam hatimu. Jangan ada yang bertahta di dalam hatimu, kecuali saya, kecuali Bapa di surga. Nah, bagaimana cara menjadikan Bapa di surga itu sebagai otoritas? Kamu harus menerima anak yang diutusnya. Begitu caranya. Ini Bang ya, kalau untuk membahas ketuhanan itu kita itu dalam Islam harus memasuki ranah hakikat Bang. Karena kalau cuman bicara doang, syariat doang itu Bang nggak nyampe ujung-ujungnya nggak nyampe. Tetap harus saling menyalahkan gitu. Kalau mau bahas masalah ketuhanan itu harus melalui hakikat Bang. Oke, saya ambil alih. Bagaimana? Jadi ini Bang, ya saya jelaskan dulu Bang. Saya jelaskan dulu Bang. Hakikat itu tidak bisa sembarangan diucapkan. Harus pada orang yang tepat Bang. Ya udah kamu jelaskan hakikat Allah kalau gitu. Gini, ada dulu sebuah cerita kan gini. Saya ambil cerita dulu. Iya, dengar dulu ini sejarah Islam. Saya nggak mau. Sejarah Islam. Enggak sejarah Islam ini Bang. Dengar dong. Di sini. Enggak, Abang pernah dengar nggak cerita siapa itu? Sexy Jenar. Apa? Sexy Jenar. Apa itu? Sexy Jenar pernah dengar cerita nggak? Yang mengaku dirinya Allah, tapi tahu kan? Udah selesai. Apa? Yang menjadi poinnya apa? Cepetan. Kenapa dia di situ mengaku dirinya Allah, terus dia disingkirkan gitu? Karena kalau orang berbicara melalui hakikat Bang, itu yang dianggap kita itu sesat Bang pada kaum kita sendiri. Jadi kita nggak bisa sembarangan seperti itu berbicara seperti itu. Makanya harus kita berbicara empat mata. Makanya saya tadi bilang sama host, dari tadi pernah saya cerita sama host, kita itu bisa berbicara tentang ketuhanan tapi empat mata. Saya berani. Tapi kalau untuk di sini di publik saya nggak berani Bang. Karena apa? Kayak gitu kita nanti dianggap sesat sama saudara sendiri. Ya udah, kamu sesat. Hah? Dengan kamu sesat. Sebenarnya bukannya kamu dianggap sesat karena kamu memahami hakikat Tuhan, tetapi memang pemahaman kalian akan hakikat Tuhan itu memang nggak pernah ada. Karena yang kalian tuhankan bukan Tuhan yang sejati. Kalau mau maaf saya potong dikit. Makanya saya bilang begini, kalau mau bicara tentang ketuhanan, kita bicara empat mata biar Mbak paham. Kita nggak harus saling menghujat Mbak. Kalau Tuhan yang sejati, dia nggak akan mungkin menyesatkan umatnya. Tetapi kalau ada mengaku dia Tuhan, tetapi ketika orang berusaha memahami hakikatnya dia tersesat, maka sesungguhnya Tuhanmu itu adalah penyesatnya. Izin bicara. Kalau begitu ceritanya. Bujan. Kan orang yang ingin mengetahui hakikat. Oke, lanjut dulu. Biasa ini saya mikir. Bapak ini tasawuf ya? Pak, Ya, maaf, Bapak tasawuf. dia Sufi. Oh, Sufi. Jadi gini Mas, kalau Anda berbicara tentang Sufi Bapak itu mikir, kan, maaf ya. ya, halo? Ini lagi ngecas ya? Oh iya. Jelek ya? Oke, saya lanjut ya. Si Bujan ini kan memang dia Sufi ya. Pandangan kebanyakan Islam itu kan terhadap Sufi memang sesat. Kenapa? Karena dia mencampurkan mistis timur. Jadi gini Mas Bujan, kalau Anda relevan dengan sejarah Islam, Anda nggak perlu mencampurkan mistis timur. Mistis timur itu apa sih? Ya ada filsafat eksistensi Tuhan yang penyatuan dengan Tuhan gitu kan, bahwa Tuhan adalah diri sendiri segala macam. Itu mirip filsafat Buddha gitu kan. Jadi kalau Anda bicara tentang hakikat dan segala macam, rasa-rasanya Sufi itu tidak memiliki akar sejarah ke Islam. Karena apa yang tersurat dan di dalam kitab Anda, dalam hadis Anda segala macam memang tidak menampilkan mistis timur gitu. Jadi kalau Anda berbicara bahwa saya juga disesatkan, Anda minoritas ya. Tapi maaf ya Bang, kalau Abang beranggapan saya Sufi itu salah Bang. Saya tidak bergolongan antara sama ini, saya kaum ini, saya tetap Islam. Abang tahu kan arti Islam? Artinya kalau Anda pengikut sek Jenar, saya udah tahu ciri-ciri. Bukan berarti, jangan begitu Bang, itu saya analogikan saja, bukan berarti saya pengikutnya gitu Bang. Dia tuh bawa contoh Bang. Iya, bawa contoh, bukan berarti saya pengikut. Iya. Kalau Abang nggak tahu. Si Bujan ini sering di room gua. Sekarang gua tanya, apa arti hakikat? Etimologi kata hakikat apa menurut kamu? Gimana Mbak? Iya, arti hakikat apa menurut kamu? Kenapa kalian takut sekali diajari atau mempelajari tentang hakikat Allah? Kalian tahu nggak arti kata hakikat? Hakiki, hakikat, tahu nggak? Kegantengan.
Kalian tuh terlalu sibuk menghafal, melakukan syariat. Kalian nggak ngerti makrifat. Kalian takut seperti kayak sejenar yang kamu bilang tadi, takut tersesat. Sebenarnya nggak akan tersesat. Karena dasar pembelajaran tentang hakikat di Quran maupun di hadis itu memang nggak ada. Yang bisa menjelaskan hakikat Allah itu ya Allah itu sendiri. Kenapa orang Kristen bisa menjelaskan hakikat Allahnya? Karena Allah itu sendiri menjelaskan tentang hakikatnya. Kalau di dalam Islam, di Quranmu, bahkan arti Tuhan pun kalian nggak tahu. Kalian samakan arti Tuhan dengan pencipta. Makanya tadi itu sebenarnya udah gagal paham semua pembahasannya. Ketika ditanya Bang Edis, apa definisi Tuhan menurut kalian? Kalian mengatakan pencipta. Dibawa ke ayat, telah kafirlah kalian yang telah mentuhankan apa? Bukan itu ya. Jika kamu mengikuti hawa nafsumu, maka kamu menjadikan hawa nafsumu itu adalah Tuhanmu. Apakah hawa nafsu pencipta? Ini kan definisi yang salah. Untuk etimologi kata Tuhan pun kalian tidak mengerti definisinya. Tuhan kok kalian artikan sebagai pencipta? Hawa nafsu aja bisa dijadikan Tuhan, artinya hawa nafsu bukan pencipta. Maka gagallah definisi Tuhan adalah pencipta. Belum lagi kalau saya katakan, apakah bisa Allahmu itu dikatakan Tuhan sebelum dia mencipta? Gagal lagi arti Tuhan adalah pencipta. Jadi jangan takut mempelajari hakikat Allah. Allah sejati tidak mungkin menjelaskan hakikatnya kepada manusia sebagai upaya penyesatan. Kalau ada orang-orang yang merasa dia tersesat karena mempelajari hakikat Tuhan, maka sesungguhnya penyesat itulah Tuhanmu. Jadi Tuhannya penyesat kamu bilang? Iya dong. Karena bilang seperti itu. Karena sifat Allah kan adalah maha sombong, maha penyesat. Itu apa kayak Mukarim, apa itu penyesat? Iya kan ya, Bang? Siapa namanya Bang Bujan? Bang Nangkir. Ya. Ya, jadi jangan takut Bang mempelajari hakikat Allah, jangan takut tersesat. Allah sejati nggak mungkin dia menyesatkan. Yang bisa menyesatkan Anda hanya penyesat. Mbak, maaf, saya bilang bukan takut tersesat, tapi kita kan kadang kalau bicara itu tidak sesuai dengan saudara-saudara kita yang lain, kita itu dianggap sesat. Gini Bang Bujan, gini Bang Bujan, gini kita agak mengembang ya, gini Bujan. Sebagai seorang Muslim, kamu percaya nggak bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah? Atau kamu sudah ditentukan oleh Allah bahkan sebelum diciptakan? Percaya Bang, percaya. Seandainya ada orang berzina, itu sudah ditetapkan Allah nggak? Iya Bang. Karena semua sudah ditakdirkan. Kalau berzina sudah ditetapkan Allah, kemudian berbohong, berdusta, semua ditetapkan oleh Allah. Lalu kenapa Allah meminta orang tersebut bertanggung jawab atas apa yang diperbuat dia, sedangkan itu sudah ditetapkan Allah? Gini ya Bang, sebenarnya manusia itu nggak dituntut untuk melakukan keburukan Bang. Sebenarnya manusia itu dituntut untuk melakukan kebaikan. Bukan itu Bang, gini. Dalam hadis tertulis begini, manusia takdir manusia itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan. Saya nggak tahu dari mana. Tunggu dulu Bang, dengar dulu ayat ini satu aja, dengar dulu. Jangan, ini ada ayat Al-Quran nih yang bunyi begini, kalau nggak salah saya pernah dengar. Janganlah kamu menyiksa diri kamu sendiri. Ada juga yang begini Bang, Allah tidak pernah menyiksa kamu, melainkan diri kamu sendiri yang menyiksa diri kamu. Berarti perbuatan itu yang harus kita tanggung sendiri Bang. Berzina itu menyiksa dirinya sendiri Bang. Ya menyiksa diri sendiri, sudah tahu itu salah Bang. Kenapa dilakukan? Tapi orang kalau berzina itu katanya enak Bang, orang-orang berzina itu Bang. Ya itu karena menuruti hawa nafsunya Bang, itu karena menuruti hawa nafsunya gitu. Yang jadi pertanyaan, apakah itu ditetapkan oleh Allah? Semua sudah ditetapkan Bang, makanya kita diciptakan itu diberikan akal dan pikiran. Kalau sudah ditetapkan Bang, kalau sudah ditetapkan, sebentar Bang, kalau sudah ditetapkan, lalu tanggung jawab apa yang diminta Allah kepada orang itu? Gini ya Bang, saya jelasin dulu sedikit. Sebenarnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk. Gitu, Bang. Sempurna atau enggak gitu, bukan itu bahasan kita. Ya, tunggu dulu Bang, belum sampai. Makanya disempurnakan dengan akal dan pikiran Bang. Bagaimana akal pikiran Allah yang tetapkan Bang? Kan sudah Allah yang ngatur, yang menetapkan. Gimana kita mau mikir? Kalau kita nggak bisa belok kiri Bang, karena Allah sudah menetapkan belok kanan. Gimana sih Bang? Ini ya Bang, tidak ada yang bisa merubah sesuatu itu yang Allah tetapkan itu Bang, kecuali Allah itu sendiri. Gitu Bang. Sekarang masa Allah ini seumpama Bang, Allah sudah menetapkan sesuatu, Abang pikir nggak bisa dirubah itu Bang? Bukan itu yang jadi pertanyaan. Yang itu Bang, makanya saya bilang begitu. Islam itu predestinasi ya Bang Edis ya? Ya, predestinasi mereka. Karena dikatakan bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini sudah ditetapkan bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaannya. Bang, ditetapkan itu hak Tuhan Bang, hak Tuhan.
hak pencipta. Maksudnya biarpun Tuhan menetapkan umpama gini bang, abang ditetapkan umpama saya jadi contoh, saya ditetapkan mati besok umpama, tapi Tuhan merubah nasib saya lusa atau kapan kan, itu kita tidak tahu. Makanya ketetapan Tuhan itu yang berhak merubahnya ya Tuhan itu sendiri. Gimana? Coba jelasin. Lu ditetapkan hari ini misalkan mati, tapi ternyata Allah lu ngerubah. Lah kan udah ditetapkannya begitu. Iya kan dia berubah, dia kan Tuhan, dia kan pencipta bang. Abang nggak paham sih, masalahnya abang nggak paham. Maksudnya abang menyerupakan Tuhan kita itu seperti manusia bang, begitu. Jadi susah bang ketemu. Berarti Allahmu itu berubah-ubah. Dia nggak ya dan amin. Ya. Gini bang, mau dia berubah berarti adalah Tuhan bang. Tuhan itu berkehendak, apapun yang dia lakukan itu kehendaknya. Mau dia merubah, mau dia ngapain, kan itu kehendaknya bang. Kita nggak bisa melarang sebagai makhluk. Kita cuma menjalani apa yang harus kita jalani. Ini apa yang ini bukan ngomong tentang kehendak, ditakdirkan ini. Mutar sana, mutar sini nggak jelas. Kau itu udah ditakdirkan mati. Itu ketetapan. Takdir itu kehendak Tuhan itu bang. Gimana sih bang ini? Ada ketetapan kehendak nggak? Gini, Bujan. Orang berzina sesuatu itu bukan kehendak abang atau bukan? Sebentar. Orang berzina itu ketetapan Allah atau pilihan orang itu sendiri? Bang. Apa? Ketetapan. Oke. Kalau sudah berarti bisa nggak diminta pertanggungjawaban kepada orang tersebut kenapa karena dia berzina? Bisa bang. Jelas harus bertanggung jawab. Kan yang menetapkan Allah yang bikin. Kita mah gak usah ada akidah, gak usah orang zina dirajam, orang Allah yang ibarat kata gini, saya bikin robot, saya ciptakan robot ini, kalau ada api, maka robot ini mengeluarkan air. Itu sudah saya tetapkan begitu, sudah saya setting begitu. Terus gara-gara dia berbuat begitu, sesuai dengan settingan saya ambil kampak, saya bilang, ngapain kamu gitu? Saya kampak kamu. Bisa nggak diminta pertanggungjawaban dia? Kalau abang pakai contoh begitu, saya juga bisa bang. Ini bang, sumpama saya mau berzina bang, itu ketetapan Allah. Sumpama mau berzina, itu sudah ketetapan Allah kan. Tapi saya menghindari bang, kan saya tahu mana yang baik mana yang buruk, saya hindari. Nah, makanya ketetapan Allah itu. Kau sakit jiwa, kau bisa merubah ketetapan Tuhan. Berkuasa ini. Hah? Kau bisa merubah ketetapan Tuhan? Bukan saya bang, Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Kamu melawan ketetapan. Gimana bang? Contohnya gini ya, kamu nggak ngerti ya? Keputusan atau ketetapan ya, itu sudah ada keluar dari Tuhan. Contohnya di pengadilan nih. Ya. Pengadilan sudah memutuskan bahwa kamu itu harus berzina. Sudah ada keputusannya nih. Terus yang dipertanyakan, kamu harus menjalaninya saja. Contohnya putusannya udah 8 bulan. Kamu tinggal menjalaninya saja kan? Nah, prosesnya kenapa dipertanggungjawabkan lagi oleh kamu? Dia yang memutuskan, kok kamu yang harus mendapatkan ganjaran gitu? Kenapa? Ada masalah apa kamu dengan Tuhanmu? Saya heran bang, kenapa sih dengan muslim kok yang naik kok yang kayak gini-gini terus gitu loh? Coba sih yang ini yang sekolah dikit gitu loh. Kayak nggak nyambung banget, padahal sederhana loh itu pertanyaannya. Enggak mang, mereka sekolah tapi mereka nggak ngerti apa sih, kalau sekalipun profesor, mereka naik ke sini pun sama aja pak pemikirannya. Nggak ada penjelasan free will di dalam literasi Islam ya. Makanya mereka mengatakan Allah menetapkan, Allah juga merubah gitu. Kan Allahnya jadinya gabut terkesannya. Iya, berubah-berubah. Iya, kayak jawaban dia tadi, Allah sudah menetapkan, namanya udah ditetapkan, udah ketok palu dong. Lalu Allah juga yang merubah jawaban dia gitu. Padahal ya begini, karena mendefinisikan Tuhan itu dalam makhluk, jadi susah. Mending Allah lu suruh nyariin broker dah, biar gak kurang kerjaan. Karena Allah kamu memang gak menjelaskan. Saya tahu teman-teman penyebabnya apa. Setelah saya merenungkan secara mendalam, saya tahu penyebabnya kenapa si Bojan ini bisa gini. Gini Bojan, tahu nggak kamu sebabnya apa? Gini, karena kamu itu menuruti 2 buku, 1 Quran, 1 hadis. Makanya kamu jadi kayak begini. Sekarang gini. Kalau kamu percaya hadis di saat yang sama, mungkin nggak kamu tidak bisa membantah kalau Muhammad telah menipu kamu? Coba, kalau kamu percaya hadis, mungkin nggak kamu mengingkari bahwa Muhammad telah menipu kamu? Coba. Saya nggak mau ke arah situ bang. Enggak, saya nggak mau makin masuk ke situ. Bahas yang gini bang, saya nih ya.
Ya, jadi punya dua otak gini apa namanya Bujan? Gini ya. Muhammad di dalam hadis pernah ngomong begini. Dia sambil menunjuk telunjuknya ke arah mulut, dia ngomong gini, tulislah, tidak keluar darinya, maksudnya nya itu adalah mulutnya Muhammad, kecuali kebenaran. Saya tanya sama kamu, percaya nggak kamu Muhammad itu? Tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, percaya nggak? Gimana bang, gimana? Nggak jelas bang. Ulangi lagi ya, makanya jelasin muslim ini harus pelan-pelan kok, karena memang agak ini. Gini ya bang ya. Iya, oke. Muhammad di dalam hadis berkata, dia menunjuk jari telunjuknya itu ke arah mulut, berkata begini, tulislah, tidak keluar darinya, nya itu maksudnya mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Kamu percaya dengan Muhammad bahwa tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Percaya, oke. Kamu tahu nggak bahwa di dalam Al-Quran, misalnya At-Tahrim ayat 1, dikatakan begini, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Nah, Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulut Muhammad. Menurut ayat itu, benar nggak? Benar? Betul? Ya. Oke, berarti betul nggak kata Muhammad tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Betul bang, tetap betul. Oke, tapi karena kebenaran yang keluar dari mulut Muhammad itu, Muhammad ditegur Allah. Ambil ayatnya bang. Oke, ini dari tampilannya, ini memang cocok banget bang pesini, langsung tampil, ini enak banget kalau dia nih. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan? Bang, saya bacakan dulu. Surat apa itu bang? Surat ke-66 ayat kedua. Surat apa? Al-Azab. Oh iya. Surat enggak At-Tahrim. At-Tahrim, sorry. At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Kalau Anda lihat asbabun nuzulnya ini, Muhammad itu mengharamkan apa yang sesungguhnya halal bagi dia, tapi diharamkan. Berarti di sini Muhammad ditegur Allah nggak? Di situ jelas nggak Nabi Muhammad? Nabi di situ siapa? Hah? Nabi di situ siapa? Nabi itu banyak bang. Wahai Nabi di sini siapa? Nabi siapa? Yang nggak tahu bang, yang menentukan itu Allah kan tidak bilang wahai Nabi. Nabi itu banyak, nggak tahu Nabi siapa nggak dituliskan di situ bang. Kecuali di situ ditulis Nabi Muhammad, baru saya bisa bilang bang. Itu cuma wahai Nabi. Itu Nabi Muhammad bang. Berarti ini Musa bang. Ya nggak tahu Musa, Ibrahim kan banyak Nabi bang. Oh. Hafsah ini siapa? Istrinya Hafsah ini siapa? Musa nggak ada Hafsah bang. Yang Musa atau istrinya Daud bang? Nggak tahu juga bang. Kalau Hafsah itu saya nggak paham bang. Kalau masalah istri Nabi saya nggak paham. Parah nih bang Pusi. Mungkin ada Muslim yang agak yang agak sekolah gini bang Pusi. Silakan bang. Jadi memang itu Islam lah bang ya. Kita harus mengerti. Sekalipun profesor, tidak mungkin bisa nyambung kalau di room ini, karena memang mereka nggak ngerti apa-apa kalau ditanyakan halal seperti ini. Kecuali mereka pergi berguru ke Buya Sakur, pasti nyambung. Ya bang ya. Tunjuk, ketika waktu itu belum ada petunjuk, maka dia belum. Jadi gini. Keluarkan kecuali hadis sesuai pertemuannya dalam Al-Quran, maka kembali kepada hadis. Ya, jadi apa yang kalian katakan tentang Nabi Muhammad, bahwa kalian Kristen yang hujat Nabi Muhammad tentang pernikahannya, kamu baca dulu di surat Al-Azab 4950, ada itu surat Nabi. Kami tidak menghujat, dari itu tidak ada narasi menghujat. Ya, begini. Gimana? Ada pertentangan antara kebenaran. Kok kalian yang menyimpulkan? Sekarang menyimpulkan, kau bagaimana ketika waktu halnya namanya Muhammad itu yang paling ngerasa bahwa itu benar kan? Benar nggak? Kenapa kalian ditanya? Tidak ada kesalahan. Nauzubillah. Woi, dengarin dulu. Makanya kalian ini nggak pintar-pintar, jadinya fakir miskin dan anak terlantar nantinya. Bukan. Kenapa bisa bertentangan ketika waktu? Tadi kamu jawabnya apa? Muhammad belum mengetahui. Muhammad belum mengetahui. Kalian. Gue tanya kalian boleh nggak? Aduh. Tujuan kami itu ya. Ini kalian kalau baca ya, Undang-Undang Dasar alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa juga. Kalian ini kenapa selalu bahlul seperti ini? Coba untuk naik, menjawab pertanyaan itu dengan yang benar. Kenapa kalian bisa mengatakan bahwa Muhammad itu selalu benar, tapi Allah menegurnya karena dia tidak selalu benar? Berarti yang bertentangan itu adalah apa yang dikatakan Muhammad. Makanya ketika waktu tadi dengan kata Tuhan, kalian bertentangan antara Quran dengan hadis, itu saling bertentangan.
Ini yang kita lagi ngomong di sini. Kenapa kalian itu selalu bingung? Karena hadis ngomong lain, Quran ngomong lain. Kok kalian masih bingung-bingung sih dengan hal yang seperti ini? Makanya coba kalian lebih percaya Muhammad atau lebih percaya Quran? Kalian bisa mengerti maksudnya, ya. Pertanyaannya sederhana dan nggak ada yang salah loh. Kan Muhammad ngomong tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Berarti kesimpulannya semua yang diomong Muhammad itu berarti benar karena tidak keluar dari mulut dia kecuali kebenaran. Nah, menjadi pertanyaan dalam Quran, wahai Nabi, mengapa engkau haramkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kalau kalian baca asbabul nuzulnya ini, di sini Muhammad mengharamkan bagi dia, itu ada yang ngomong madu, ada yang ngomong Maria Kipti dan lain sebagainya. Terlepas dari apapun yang diharapkan itu, intinya Allah menegur Muhammad atas apa yang diucapkan Muhammad. Pertanyaannya, bagaimana mungkin mulut yang katanya mengatakan kebenaran, mulut yang katanya tidak keluar dari mulut tersebut kecuali kebenaran, ternyata ditegur Allah? Itu loh jadi pertanyaan, kan pertanyaan benar, nggak ada yang salah dengan pertanyaan itu. Silakan Muslim. Oke, Stinger. Stinger satu. Ya. Halo. Halo, bersama pendengar aja ya. Menarik itu. Pintar harta bangsa. Baik, Bapak, kita lagi butuh teman-teman Islam ya. Kita lagi berburu kambing kaum bingung ya Pak ya. Jadi kita sediakan tempat mereka itu untuk lebih banyak lagi ya. Iya, Bapak silakan. Sebentar ya untuk mendengar. Oke, silakan. Ya, Terima kasih Pak ya. Shalom Pak. Halo. Ya, teman-teman Muslim yang merasa berilmu, yang sekolah tinggi-tinggi, bila perlu sampai Al-Azhar, silakan naik ya. Jangan yang kelas odong-odong, jangan naik lah. Nanti kalian di sini cuma bikin pesorak aja. Silakan Muslim yang sekolah naik. Ya minimal ya sekolahnya ya bisa menganalisa ya, jangan hanya menghafal ya. Sama aja nantinya. Udah naikin semuanya malah hilang lagi. Ya, oke, tanah 02536 05236. Oke. Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Muslim Bang ya? Halo. Islam ya? Halo Bang, Muslim Bang. Oke, tadi mendengar Bang pertanyaannya? Iya, saya Muslim. Tadi mendengar pertanyaannya tadi? Halo? Tidak, saya hanya baca ayat yang tertampil itu. Oke, gini Bang. Di dalam hadis Muhammad mengatakan begini. Tidak keluar darinya, maksudnya mulut Muhammad, karena dia berkata sambil menunjuk jarinya ke mulut, kecuali kebenaran. Saya ulangi lagi ya. Muhammad berkata tidak keluar darinya mulut Muhammad kecuali kebenaran. Abang percaya dengan itu? Tergantung. Jadi kalau dia wahyu apa yang diwahyukan itu benar. Oke, pertanyaan gini, sebentar Bang, saya udah paham. Abang mau mengatakan kalau itu omongan pribadi bisa salah, kalau itu omongan wahyu berarti tidak mungkin salah. Itu yang abang maksudkan. Oke, saya jawab Bang ya. Mulut Muhammad ada berapa Bang? Satu. Oke, dari mulut yang satu itu pernahkah keluar kecuali kebenaran Bang? Pernahkah keluar kecuali kebenaran? Pernah Nabi salah. Pernah, berarti Muhammad bohong bahwa tidak keluar darinya dari mulut itu kecuali kebenaran? Nah, tidak begitu juga. Bang, saya ulangi lagi. Ada berapakah mulut Muhammad? Yang disalahkan hadisnya. Oh, berarti hadisnya bohong. Iya. Oh, kalau hadis sudah bohong udah lain cerita, Bang. Berarti Muhammad begini, hadis itu ada yang dhaif, ada yang Bang, kalau Abang mau belajar ilmu hadis, tidak ada satupun ijma ulama yang mengatakan bahwa hadis itu bohong. Hadis itu sahih. Itu diriwayatkan oleh ulama yang mengatakan hadis itu tidak sahih. Belum ada. Hadis itu semua ulama mengatakan bahwa hadis itu sahih. Dikatakan bahwa pada saat itu Abdullah ibn Amr ingin menulis semua yang dikatakan oleh Muhammad, tetapi dia ditegur oleh Bani Quraisy dengan mengatakan begini, apakah engkau menulis semua yang dikatakan Muhammad sedang dia itu hanyalah seorang manusia? Ya, lalu Muhammad berkata kepada Abdullah ibn Amr begini, tulislah, tidak keluar darinya, maksudnya mulut Muhammad, kecuali kebenaran. Pertanyaan saya sama Abang, apakah Anda sebagai Muslim percaya bahwa tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Ada sesuatu yang di luar pengetahuan Muhammad. Karena Muhammad itu manusia biasa. Tentang teknologi gitu Muhammad kadang-kadang tidak tahu.
tentang kebenaran. Jadi Muhammad kadang-kadang tidak tahu. Bang, bukan masalah Muhammad tidak tahu atau tidak. Kalau tidak tahu kan apa yang diucapkan bisa salah. Apakah ini dari wahyu Nabi Muhammad? Bukan. Ini pengetahuan saya. Ternyata itu salah. Oke, saya langsung aja. Menurutmu Muhammad dan Allah itu gini aja. Bagaimana kalau seandainya perkataan Allah itu selalu tertulis ya? Benar nggak? Perkataan Allah selalu tertulis. Nah, tidak tahu, tidak tahu saya itu. Maksudnya kalau perkataan Allah itu tidak tertulis berarti Allah berkata Muhammad dong tentunya harusnya tertulis. Allah berkata kepada Muhammad, nggak pernah berkata langsung. Ya, kalau gitu gini, kalau dia berkata melalui Jibril, benar nggak? Ya. Kalau melalui Jibril berarti harus tertulis, benar nggak? Iya. Ya. Kalau nggak tertulis berarti itu gosip. Ya. Kalau tidak tertulis, maksudnya ada firman Allah yang tidak ditulis gitu. Ya, disampaikan terus kemudian tidak ditulis berarti itu gosip ya. Ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Ya. Ya. Itu dari berarti harus tertulis ya. Ditampilkan ke dalam diri Rasulullah. Oke, saya tahu. Berarti semua perkataan dari Jibril, yaitu dari malaikat, ya, kepada Muhammad harus tertulis ya. Benar nggak sih? Jawabnya cepat, Pak. Yang benar. Jibril kadang-kadang mengajar, bukan ada muslim yang sekolah, Bang. Kalau ada muslim yang sekolah lah. Hey. Yes, ya. Kadang-kadang Jibril itu mengajar, dia tidak menyampaikan firman, berdialog dengan Muhammad. Yang Jibril ditanya itu berdialog. Nah, karena gosip atau berdialog? Itu perkataan itu formnya itu tertulis atau lisan? Lisan atau tertulis? Aduh, lisan atau tertulis aja kamu nggak tahu. Firman Allah gini. Tadi kamu bilang tertulis. Hey, jadi Jibril berkata kepada Muhammad itu ada yang menyampaikan firman, ada yang Jibrilnya itu berdialog, bukan firman. Berdialog, oke. Terus disampaikan oleh Muhammad. Ya. Oke, berarti keluar. Ya, berarti keluar dari mulut Muhammad kan sekarang firmannya? Kalau firman itu Al-Quran itu. Iya, itu datangnya dari mulut Muhammad nggak? Diucapkan nggak oleh Muhammad itu? Oke, diucapkan dari mulut Muhammad. Oke, sedangkan mulut yang mengucapkan itu, Anda tidak percaya itu selalu benar. Hei, kalau firman dipercaya. Iya, dari mana kamu bisa tahu bahwa itu firman atau enggak? Gimana sih? Kan katanya bisa salah mulut Muhammad gimana? Kamu nggak percaya mulut Muhammad selalu mengatakan benar? Dengarkan dulu. Aduh. Oke, sekarang pertanyaan sekarang pertanyaan saya gini, mana Muhammad mengatakan ini Quran, ini bukan Quran, mana? Yang ini Quran, yang ini bukan Quran, mana? Coba. Yang Quran yang tertulis itu. Iya, mana perkataan Muhammad bahwa yang ini Quran? Jangan-jangan yang hadis itu yang Quran? Ayo, gimana caranya? Mana perkataan Muhammad berkata kepada saya. Kan kamu bilang kalau Quran berarti tidak mungkin salah. Kalau perkataan pribadi mungkin salah. Berarti kamu meyakini Muhammad punya dua mulut, satu mulut yang mengatakan Quran, satu mulut yang mengatakan mulut pribadi, gitu. Loh, kan kamu yang bikin begitu. Itu kesimpulanmu. Gimana sih? Oke, sekarang saya tanya kamu berapa mulut Muhammad? Satu. Dari satu mulut itu selalu keluar kebenaran, betul? Belum tentu. Wah, berarti hadisnya yang bilang tidak keluar darinya kecuali kebenaran gimana? Jadi pada waktu mengucapkan itu dia mengucapkan firman. Muhammad, aduh. Ya. Udah. Gini. Ini yang di depan Bapak ini, ya, yang pertama, ya supaya Bapak ngerti ya mudahnya. Yang mengharamkan ini keluar dari mulut Muhammad, benar nggak? Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang halal? Kalau itu firman Allah. Itu ya, ini yang mengharamkan ini adalah Muhammad, benar nggak? Ya. Keluar dari mulut Muhammad, benar nggak? Itu firman Allah. Iya, keluar dari ini yang mengharamkan ini juga firman Allah. Itu ayat Al-Quran firman Allah. Terus Muhammad bilang apa? Muhammad bilang apa? Nggak usah teriak-teriak, moncong. Saya nggak tulis. Yang mengharamkan ini pertamanya Muhammad kan? Saya jangan dikeluarkan ya. Saya jangan dikeluarkan. Iya, kalau kamu debatnya, kamu ngerti, saya akan dengerin. Tapi kalau kamu modal teriak-teriak, makanya paham pemahaman pertanyaannya aja kamu nggak paham. Yang mengharamkan ini adalah Muhammad kan? Ya. Yang menghalalkan ini adalah Muhammad kan? Keluar dari mulut Muhammad kan?
mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan? Allah menghalalkan tapi Muhammad mengharamkan. Gini, Sudah, ya saya sederhanakan gini, Tanah gini. Muhammad kan mengharamkan apa yang sesungguhnya halal, betul? Betul? Betul. Oke, waktu dia mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya halal tersebut, ditegur nggak dia sama Allah? Itu tegurannya ayat itu. Oke, ditegurlah dia di ayat ini. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Oke, waktu dia mengharamkan itu kan keluar dari mulut dia. Sesuatu yang halal tapi diharamkan sama dia, kan keluar dari mulut dia itu. Perkataan itu. Oke, saya baca asbabun nuzulnya gini. Waktu itu, ya, Muhammad itu, ini dua versi ya. Ada madu, ada Maria Kipti. Kita yang dari madu dulu. Dia minum madu, ya kan? Terus gini aja Bang, daripada kita baca ya, mending kita ini aja kasih Google dulu yang membaca biar cepat ya, supaya mereka juga ngerti. Ini itu ayat apa? Boleh coba ya, itu ayat berapa? Ayat berapa? Surat nomor berapa? Ayat berapa? IS 66 ayat 1 sampai 5. 66. 1 ya. 1 sampai 5. Ya. Oh, 6 1 sampai 5. Ya, ayatnya 1 sampai 5 ya, biar kalian paham. Oke. Nah, saya di sini akan memberikan Google dulu ya. Coba ceritakan ya QS asbabun nuzulnya, QS at-tahrim 1 sampai 5. Silakan Google dulu. Di berbagai riwayat seperti yang tertulis dalam kitab Asbabun Nuzul yang disusun oleh Al-Wahidi dan Tafsir Al-Jalalain, dijelaskan bahwa pada suatu hari, salah satu istri Nabi Muhammad, Hafsah, menemukan sang Nabi sedang menyetubuhi budak perempuannya yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kesal hal itu dilakukan pada saat gilirannya, di rumahnya, serta tempat tidurnya. Hafsah pun protes kepada beliau. Sang Nabi lalu bersumpah untuk tidak menyentuh Maria lagi, dan meminta supaya Hafsah tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Tidak lama berselang, Allah pun membatalkan sumpah beliau tersebut dikarenakan menyetubuhi budak itu pada nyatanya adalah halal buat beliau. Hafsah pun menceritakan hal ini kepada Aisyah. Dan Aisyah menceritakan hal ini kepada istri-istri beliau yang lain. Nabi Muhammad lalu diberitahu oleh Allah bahwa Hafsah dan Aisyah telah berkomplot menceritakan ini kepada istri-istri beliau yang lain. Beliau pun memarahi mereka, dan Allah menurunkan ayat yang mengancam, jika sang Nabi berkehendak, maka beliau bisa saja menceraikan mereka semua dan Allah akan mengganti mereka dengan istri-istri yang lebih baik. Rasulullah berkeputusan untuk hanya tidak mengunjungi mereka selama sebulan. Setelah 29 hari berselang, sang Rasul pun mengunjungi Aisyah, yang mana Aisyah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau bersumpah kalau engkau tidak akan mengunjungi istri-istrimu dalam sebulan, tapi saat ini masih hari ke-29. Yang mana Rasulullah menjawab, bulan ini berisi 29 hari. Akan tetapi sebuah riwayat mengatakan bahwa keributan di atas terjadi bukan karena Hafsah marah melihat Nabi bersetubuh dengan Maria. Akan tetapi hanya dikarenakan Nabi meminum madu di rumah salah satu istrinya, Zainab binti Jahsy. Yang dianggap Hafsah kalau madu tersebut memiliki bau tidak sedap. Namun terdapat juga riwayat lain yang menyiratkan bahwa meminum madu adalah bentuk eufemisme pada zaman itu dari berhubungan seks. Ya, jadi jelas ya kalau asbabun nuzul itu. Jadi waktu Muhammad mengharamkan yang sesungguhnya halal itu, berarti mulut yang mengatakan itu mengatakan kesalahan tidak? Ya. Halo? Ya, halo. Arti mulut yang mengharamkan sesuatu yang halal itu mengatakan kesalahan tidak? Enggak tahu, enggak paham pertanyaanmu itu. Gini, waktu Muhammad mengharamkan entah itu madu, entah itu Maria Kipti, menurut asbabul tadi itu, berarti mulut Muhammad yang mengharamkan sesuatu yang halal itu salah tidak? Mulut, emangnya Muhammad mengucapkan apa? Oke, berarti mengharamkannya pakai apa itu? Pakai mulut apa pakai apa? Waktu dia mengharamkan itu pakai apa dia ngomongnya? Pakai mulut? Dia bercakap-cakap dengan siapa? Mulut nggak? Itu Allah tahu, ada yang pakai apa? Bercakap-cakapnya pakai mulut nggak? Bercakap-cakapnya pakai mulut nggak? Bercakap pakai mulut. Kalau Oke, berarti waktu mengharamkan pakai apa? Iya, pakai apa waktu mengharamkan? Pakai hati, pakai pikiran. Pakai hati. Oke, dari mana Hafsah bisa tahu? Oke, berarti nggak diucapkan? Berarti nggak diucapkan? Ya nggak tahu saya. Tadi nggak dengar waktu dibacakan, dia bersumpah kepada Hafsah bahwa dia tidak akan lagi menggauli Maria Kipti. Itu ngucapinnya nggak pakai mulut? Kalau itu
Waduh, roomnya rungkat guys. Waduh. Kan apa yang dihalalkan? Muhammad itu mengharamkan apa itu kan? Ya, jadi gini. Yang diharamkan oleh Muhammad itu yang apa? mengharamkan. Gini, Pak. Tadi terus kamu yang dengerin. Muhammad itu mengharamkan apa? Ketika waktu tadi Muhammad itu ketangkap basah, sedang main dengan Maria Kitia di ranjang tempat tidur Hafsah. Kemudian Muhammad ingin menyenangkan hatinya ini istrinya Hafsah. Dia mengharamkan Maria Kitia, ya, bahwa saya tidak akan lagi menggauli Maria Kitia, ya. Nah, kemudian, ya, dari mulut Muhammad yang mengharamkan Maria Kitia, dia menghalalkan lagi. Dia mikir-mikir, Maria Kitia masih enak untuk digauli. Kok saya bisa mengharamkan? Ternyata Allah, iya, Allah, kamu jangan menggunakan pikiran konyolmu itu. Iya, makanya Allah menurunkan. Nauzubillah kau ini. Kamu baca saja apa yang tertulis. Iya, ini kan halal. Nggak bisa yang berat-berat Bang Bisi. Mereka nggak bisa yang berat-berat Bang Bisi. Mereka harus sederhana-sederhana aja nih kayaknya temanya ini. Lihat profesor hadapi, jangan melihat. Lihat ucapan kau. Iya, gini aja Tanah. Orang kamu aja. Silahkan menilai saya dari apa yang saya ucapkan. Iya. Silahkan menilai saya dari apa yang saya ucapkan. Iya, Tanah, kamu tahu nggak asbabun nuzul mengapa Muhammad mengharamkan apa yang halal? Tahu nggak kamu? Apa itu? Nanti kan sudah dibaca. Asbabun nuzul itu pikiran manusia. Iya, berarti asbabun nuzul salah lagi. Berarti asbabun nuzul salah lagi. Tidak salah, bisa benar. Menurutmu salah apa benar itu asbabun nuzulnya? Yang diharamkan apa? Yang diharamkan apa? Di situ beda. Satu mengatakan itu Maria Kipti, satu mengatakan itu madu. Kalau kamu, kamu lah yang mana yang benar? Kalau saya tidak mempermasalahkan. Oke, lupakanlah. Lupakan. Ya, baiklah, lupakanlah itu masalah apa. Intinya Muhammad mengharamkan yang tadinya halal. Waktu dia mengharamkan itu pakai apa dia? Pakai pikiran. Mulutnya mengucapkan nggak itu? Jadi menilai pikirannya itu berpikir ini haram atau halal. Mulutnya mengucapkan nggak? Mulutnya mengucapkan nggak? Mengucapkan, diucapkan kepada siapa? Kalau itu harus hanya pertanyaan saya itu, mulutnya mengucapkan nggak itu? Kalau mengucapkan kan harus ada lawan orang berbicara. Iya, Hafsah dan ini, itu Hafsah dan Aisyah. Turun Bang ayatnya, turun ke bawah. Di situ ada Hafsah dan Aisyah itu. Iya. Jadi ini. Tuh Hafsah dan Aisyah tuh. Ini kan kenapa sampai disebutkan adanya Hafsah, adanya Aisyah? Karena di sini kalau gini ya, kita nih nggak bisa berlogika dengan baik kalau ini suatu peristiwa Bang. Saya tuh sampai mencari tahu loh hari ini Bang. Mungkin kita aja yang diskusi, dia biarin tinggalin dulu Bang. Ada suatu peristiwa, membicarakan suatu peristiwa nih, menceritakan suatu peristiwa, kemudian memberitahukan suatu peristiwa. Tapi peristiwa ini nggak pernah terbongkar karena apa yang dikatakan Allah tidak pernah tertulis Bang. Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab Allah. Tapi Allah, kutipan perkataan Allah ini nggak pernah ada. Nah saya lagi mencari tahu nih, apa yang Allah katakan. Karena kalau kita nggak bakal temukan apa yang telah terjadi di sini. Berarti itu hanya antara gosip antara Allah dengan Muhammad. Karena perkataan Allah itu tidak tertulis. Ngerti nggak Bang? Iya, jadi apa itu tadi? Sebentar Tanah. Kalau kita baca tafsir, sebentar dulu Tanah. Tanah diam dulu kamu gak tahu apa-apa kok. Gini, kalau menurut hadis atau menurut tafsir-tafsir, ada yang bilang itu tentang madu, ada yang bilang itu tentang Maria Kipti. Nanti menurut Syiah lain lagi Bang. Tuh. Nah, jadi gini, intinya begini Tanah. Kita kesampingkan dulu itu. Intinya Muhammad mengharamkan apa yang tadinya halal. Dan karena itulah dia ditegur. Sedangkan menurut Muhammad, tidak keluar dari mulut Muhammad itu kecuali kebenaran. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَيُّوحَى. Tidaklah yang diucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Loh, kalau memang tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang diucapkan oleh Muhammad? Gitu loh. Bukankah semua yang diucapkan Muhammad itu wahyu? Lalu kenapa Allah menegur Muhammad atas apa yang diucapkan? Ini kan logikanya menjadi Allah menegur wahyu yang diwahyukan kepadanya. Gitu loh. Yang ditegur itu ucapan Muhammad yang mana?
Sekarang saya tanya, ini pernah nggak Muhammad mengucapkan berdasarkan hawa nafsunya? Karena pernah tidak Muhammad mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya? Pernah nggak? Saya tidak tahu. dari gimana? Kenapa dia ditegur? Masa ucapannya banyak harus saya rekam semua, nggak mungkin itu. Iya, terus kenapa dia ditegur Allah di sini? Mengapa Muhammad engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan bagimu? Kemudian Muhammad tuh bersumpah tidak mau menggauli Maria Kitia lagi. Tapi Allah mencabutnya, membebaskan sumpah darinya. Kau paham gak sih dari tadi yang diceritakan? Makanya telinga itu ada 2 dipakai untuk mendengar. Mereka ini Bang, dia ini kebanyakan baca Quran, nggak dibaca artinya Bang. Inilah penyakitnya. Dibaca Al-Quran, tidak dibaca artinya. Akhirnya jadi kayak begini. Kamu konyol, pikiran konyolmu jangan diucapkan di sini ya. Yang konyol, kamu yang konyol, pikiranmu konyol. Kau sakit jiwa kau ini. Kenapa kau seperti itu? Saya tidak seperti itu. Terus kenapa kau mengatakan bahwa yang salah tentang saya? Ana, sekarang kutanya lah sama Bapak. Menurut Al-Quran ya, bukan menurutmu. Pernahkah Muhammad itu mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya? Pernah nggak? Menurut Al-Quran mengatakan ya. Menurut Al-Quran, apakah Muhammad pernah mengatakan, berarti itu terucap ya? Mengucapkannya. Iya, pernah nggak dia mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu? Pernah nggak? Kalau menurut Al-Quran tidak ada tertulis. Kamu tunjukkan baik. Di dalam surat An-Naml ayat yang ketiga atau keempat dikatakan begini. Tidaklah, saya lupa ayatnya itu Bang. Coba klik aja di Google gini. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Kayaknya itu An-Naml 2 atau 3 itu. Tunggu ya. Iya, ini kan? Oh, bukan. Diklik di Google aja Bang, coba Google. Tidaklah yang diucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya. Melainkan wahyu. Udah, klik enter. Itu nanti keluar itu surat apa? An-Najm ya. Oh ya, An-Najm 4. Sahabat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik, dan kita sendiri juga bisa melihat bagaimana mereka masing-masing pendebat membawakan setiap data-data mereka dan juga saling berargumentasi dan saling mengutarakan setiap pendapat mereka dan juga pernyataan mereka terhadap bahan atau data yang mereka sampaikan seperti itu. Dan kita melihat bagaimana para apologet Kristen ini mereka sangat menguasai setiap bahan yang mereka bawakan seperti itu, sehingga dengan mudah ketika para polemikus dan juga ustazah yang ingin mempertanyakan banyak hal tentang keimanan dan keyakinan mereka sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, semuanya itu bisa dijawab dengan baik. Dan bahkan para ustazah ini dan juga polemikus di dalamnya mereka malahan merasa kepanasan karena setiap pernyataan mereka, argumentasi yang mereka bawakan dengan data-data yang mendukung setiap argumentasi mereka, itu semua bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya oleh para apologet Kristen ini. Sehingga hal ini mengakibatkan mereka merasa kepanasan. Bukannya mereka merasa kepanasan karena apa? Karena mereka sendiri tidak bisa membalas setiap pernyataan yang disampaikan oleh para apologet Kristen seperti itu, karena data yang dibawakan oleh para apologet Kristen ini itu bisa dibuktikan kebenarannya dan mereka berlandaskan dengan apa yang diyakini dan dipercayai oleh para teman-teman dari polemikus ini dan juga ustazah di dalamnya. Sehingga kalau kita bisa menyimak dan melihat ada beberapa bagian ketika dilontarkan suatu pernyataan dan juga pertanyaan dari para apologet Kristen ini, hal itu membuat para polemikus agak kesulitan untuk menjawabnya dan juga menjelaskan setiap ayat-ayat yang diberikan kepada mereka. Dan ketika mereka mau mencoba membalas dengan melontarkan suatu pertanyaan tentang ketuhanan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kita menyembah 3 Tuhan, hal itu bisa dijawab dengan baik dengan data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya, akan tetapi malah membuat mereka bukannya membuka hati dan mereka menjadi kepanasan dan berusaha untuk terus menyerang iman kekristenan seperti itu. Tapi kita mau diskusi ini boleh
memberikan suatu hal yang positif baik kepada mereka juga di dalamnya, dan kita juga sebagai penyimak dan juga memberikan edukasi yang baik supaya kita juga bisa melihat bagaimana kebenaran itu bisa dibukakan sehingga orang bisa melihat bahwa mana yang sungguh-sungguh, yang betul-betul memahami dan mengerti, bahkan diberkati dengan apa yang mereka yakini dan mereka imani, seperti itu. Maka dari itu kita terus berdoa untuk teman-teman kita para apologet Kristen supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk membukakan setiap data-data yang selama ini diserang, bahkan juga disalahpahami oleh teman-teman kita, seperti itu. Dan kita berdoa untuk teman-teman kita para polemikus dan juga ustazah di dalam ini supaya mereka juga boleh mendapatkan suatu penglihatan dan mereka juga boleh melakukan perjumpaan pribadi dengan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh melihat kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.